Hai Sobat YouTube, apa kabar? Saya harap kalian baik dan sehat selalu ya. Saat ini Mama Kreator membagikan beberapa video resep tumisan sayur yang enak. Resep pertama, cara masak tumis bayam udang. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Langsung saja, bayam dan udang sudah bersih ya. Bayamnya 500 gram setara dengan 2 ikat. Dan ini udang 200 gram, dan ini bumbunya. Ini kaldu ayam 1 sendok makan, kaldu sayur 1 sendok makan, dan penyedapnya setengah sendok teh, dan garamnya secukupnya ya. Bumbunya kita gunakan 2 buah tomat, cabai rawit 4 biji saja biar enggak terlalu pedas, karena ini pedas banget cabenya, cabai Jawa. Ini jahe 1 luas, 1 jempol ya, jempol jari, kunyit segini. Dan ini bawang putih 3 siung, bawang merah. Dan semua bahan-bahannya ini kita akan kupas dan kita iris ya. Dan ini hasil yang sudah kita iris-iris ya teman-teman. Setelah itu kita akan panaskan minyak di wajan. Dan setelah minyak gorengnya sudah panas, lalu kita tumis bumbu yang sudah kita iris tadi ya. Ini kita masukin terlebih dahulu kunyit jahenya ya. Baru bahan bumbu lainnya menyusul, yaitu bawang merah, bawang putih. Dan setelah semua bahan ini tertumis sampai berbau harum, lalu kita masukin daun jeruknya. Ini daun jeruknya kita sobek-sobek agar aroma dari daun jeruknya ini lebih keluar ya. Lalu kita tumis-tumis. Ini daun jeruknya sangat wangi ya teman-teman, wanginya enak banget ya. Dan setelah bumbunya tertumis, baru kita masukin semua udang. Lalu kita tumis-tumis udangnya bersama dengan bumbu-bumbunya. Ini udangnya kita tumis sampai matang ya teman-teman. Apabila dimasukin secara serentak dengan daun bayam, ini nanti udangnya belum sempat matang, tapi sayur bayamnya udah kematangan ya. Jadi ini kita pastikan udangnya matang dulu, karena bayam itu sangat cepat matang. Jadi setelah udangnya ini matang, baru nanti kita masukin daun bayamnya. Dan setelah kita bolak-balik, lalu kita masukin kaldu bubuk ayamnya, kaldu sayur, dan penyedap rasa. Sementara garam yang 1 sendok teh tadi tidak kita pakai semua ya teman-teman. Ini kita bisa menyesuaikan ya. Jadi bisa dirasa udah pas apa belum bumbu-bumbunya. Lalu kita bolak-balik agar semua bahan dan bumbu boleh tercampur merata. Lalu saya masukin tomat yang sudah saya potong-potong tadi ya. Nah, setelah udangnya mendekati matang atau udah mau matang, ini kita masukin daun bayamnya ya. Lalu kita aduk-aduk bolak-balik agar sayur bayamnya ini cepat layu ya. Dan tercampur merata dengan bahan bumbu lainnya. Dan ini sudah mendidih. Jadi kita tadi tambahkan air
secukupnya saja atau setengah gelas saja ya. Dan ini masakan tumis bayam udangnya sudah matang dan siap kita sajikan ya teman-teman. Dan ini sangat enak banget ya, tanpa pakai sauri pun sudah enak banget ya. Apalagi kalau pakai sauri tambah lebih enak lagi. Ini bahannya simple dan cara masaknya juga sangat mudah, gampang ya. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya bagikan. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Jadi hasilnya sangat banget. Wow, cantik. Ini sangat enak banget ya. Cara masaknya simpel, bahan dan bumbunya sangat simpel juga ya. Mama Kreator membagikan video kedua, yaitu cara masak sayur Jepang yang enak. Berikut bahan dan bumbunya. 3 buah labu siam, 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, cabai merah 5 biji, dan cabai hijau 10 biji. Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Semua buah Jepang ini kita kupas sampai bersih ya. Dan kita buang juga bijinya. Jadi setelah selesai kita kupas, kita belah, lalu kita potong dadu ya. Ini ya teman-teman, sudah selesai kita kupas, lalu kita potong seperti ini ya. Potong menjadi beberapa bagian ya. Dipotong dadu boleh, diiris menipis, tipis, atau diiris kecil-kecil juga boleh ya. Dan lakukan hal ini sampai selesai ya teman-teman. Dan kira-kira ini hasilnya ya, hasil potongan kita tadi seperti ini ya. Setelah selesai Jepangnya kita potong-potong, lalu kita iris bawang merahnya, kita iris tipis-tipis. Iris bawang putih menipis atau iris tipis-tipis saja ya. Nah, cabenya selesai kita iris, lalu kita panaskan minyak di wajan. Minyak goreng secukupnya. Ini untuk menumis bumbu irisnya tadi ya. Tapi kita tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putihnya ya.
Dan setelah bawang merah bawang putihnya berbau harum, baru kita masukin irisan cabenya. Tumis-tumis kembali sampai semuanya tercampur merata dan berbau harum kembali, atau sampai cabenya ini boleh mateng ya. Nah, bumbu iris kita sudah tertumis sampai mateng dan sudah tidak langu lagi ya. Lalu kita masukin potongan dari labu siam tadi. Ini kita tuang semuanya. Dan ini jangan lupa dicuci kembali ya teman-teman. Setelah selesai kita potong-potong tadi, itu dicuci lagi ya sampai bersih. Boleh dicuci, direndam pakai garam sedikit agar getah-getahnya itu bisa hilang ya. Nah, ini sayurnya kita tumis-tumis, kita bolak-balik ya. Dan setelah itu kita akan masukin garam 1 sendok teh, penyedap rasa 1 sendok teh, kaldu sayur 1 sendok makan, lalu kita aduk kembali atau bolak-balik, tumis-tumis agar semua bahan bumbu boleh tercampur merata dan meresap ke dalam sayur labu siam ini ya. Tunggu sampai sayur kita mendidih dan kita tambahkan sedikit air, kira-kira setengah gelas ya. Boleh lebih juga kalau teman-teman mau sayurnya ini banyak kuahnya. Tapi karena ini sayur tumisan jadi kuahnya sedikit saja ya. Kita tambahkan airnya sedikit saja. Baru kita kasih penutupnya untuk kita ungkep beberapa menit saja agar semua bahan bumbunya ini boleh meresap ya ke dalam sayur-sayur kita ini dan cepat matang. Ini, nah ini warnanya sudah berubah ya teman-teman. Dan kita buka penutupnya, ini kita bolak-balik lagi, kita tumis-tumis. Sekarang kita tambahkan kecap secukupnya atau 2 sendok makan ya. Kita tambahkan kecapnya. Dan apabila teman-teman tidak suka kecap, pakai kecap dalam masakan, boleh di skip ya yang pakai kecap ini ya. Lalu kita bolak-balik kembali agar tercampur kembali merata ya. Wow, ini ya teman-teman, masakan sayur kita udah mateng ya. Ini enak banget ya, cantik banget ya penampilannya. Apalagi kalau nanti ditambahkan tomat lagi, apabila teman-teman mau pakai resep ini, boleh tambahkan tomat lagi. Ini tambah cantik ya warnanya, penampilannya ya. Dan ini hasilnya ya, sangat menarik ya teman-teman. Betul sangat enak ini ya, bikin nagih ya.
simple, cara masaknya sangat mudah, bahan-bahannya juga sangat mudah ditemukan dan sangat enak untuk dimakan bersama keluarga tercinta ya. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya bagikan dalam video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Ini Mama Kreator membagikan video tumis, buncis, dan jagung muda ya. Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari saya. Baik teman-teman, kita akan langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Dan ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan. Bakso ayam 1 bungkus. Dan buncis 1/4 gram. Dan ini jagung mudanya 8 buah. Kita pakai kentang 1 buah dan labu siam 1 buah dan wortel 2 buah ya. Lalu ini kita potong dengan menyerong agar tampilannya lebih cantik, dan ini hasil yang sudah kita potong dan sudah kita cuci bersih ya teman-teman. Bumbu irisnya 6 biji cabai rawit, 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 buah tomat, dan 2 cm jahe. Nah teman-teman, setelah bahan dan bumbu selesai, di sini kita sudah panaskan minyak di wajan. Lalu kita tumis bawang merah, bawang putih. Ini kita tumis sampai berbau harum ya. Setelah bawang merah, bawang putih tertumis dengan harum, lalu kita masukin cabai rawit dan irisan tomatnya ya. Dan kita tumis-tumis kembali sampai layu. Baru setelah itu kita masukin potongan baksonya bersama dengan wortel dan labu siam serta dengan kentang. Jadi kita duluankan yang agak-agak keras ya. Lalu kita tumis-tumis agar tercampur merata. Dan setelah kita masak sebentar, wortel, bakso, dan labu siam beserta dengan kentang, baru kita masukin potongan atau irisan sayur buncis dan jagung mudanya ya. Karena ini cepat layu dan matangnya, jadi dimasukin saat terakhir saja. Lalu kita bolak-balik atau tumis-tumis kembali sampai semuanya tercampur rata ya. Lalu tambahkan kaldu sayur 1 sendok makan dan penyedap rasa 1 sendok teh, kaldu ayam 1 sendok teh, garam setengah sendok teh. Jadi ini nanti bisa dikoreksi kembali ya untuk rasanya. Jika ada yang kurang dari rasanya boleh ditambah kembali. Lalu kita bolak-balik atau aduk-aduk agar semua bahan dan bumbu boleh tercampur merata ya teman-teman. Dan cuman kita aduk-aduk seperti ini, lalu kita tutup. Ini kita tutup sebentar saja ya teman-teman. Tidak perlu menunggu lama karena sayur ini cepat matang. Dan ini sudah kita tutup, lalu kita buka, kita bolak-balik kembali atau tumis-tumis agar tingkat kematangan dari sayurnya merata ya. Dan ini sayur kita sudah matang ya ini ya. Dan tampilannya sangat cantik ya. Dan di sini kita tambahkan kecap 2 sendok makan. Apabila teman-teman suka lebih manis, boleh tambahkan lebih dari 2 sendok makan ya untuk kecap manisnya. Lalu kita aduk kembali agar tercampur rata lagi ya.
Dan seperti yang saya katakan tadi, jangan lupa dikoreksi rasanya ya. Jadi rasanya kita koreksi sebelum kita sajikan. Dan ini bahan-bahan dan caranya sangat mudah dan gampang ya teman-teman. Bahan-bahan sayurnya sangat gampang kita dapatkan ya. Cuman dari bahan-bahan sayur berapa biji terkumpul jadi satu masakan yang enak ya. Gizinya juga tinggi dan sehat. Nah, ini cuman kita tumis sebentar dan ini sudah bisa kita angkat ya. Nah, masakan kita sudah matang. Lalu kita angkat dan kita sajikan ya teman-teman. Dan teman-teman, setelah kita angkat dan kita sajikan, jangan lupa kita taburkan bawang goreng untuk menambah penampilannya lebih cantik lagi dan lebih enak ya. Tapi ini boleh di skip ya teman-teman untuk penambahan bawang gorengnya. Ini opsional saja ya. Dan ini penampilannya sangat cantik banget ya, sangat enak banget, rasanya juga endulita ya. Resep tumisan sayur yang keempat yaitu tumis sayur pare campur rempelor ayam. Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan sayur ini sangat enak banget ya teman-teman, sangat nikmat. Enaknya itu bikin nagih ya. Dan ini belum pernah ada yang buat, biasanya cuman tumis pare sama teri ya. Dan ini sangat enak banget, bahannya simple dan cara masaknya pun sangat mudah. Jadi untuk cara masaknya silakan teman-teman simak dalam video ya. Kita gunakan bahan bumbu irisnya cabai rawit 6 biji, bawang merah 2 siung, bawang putih 4 siung, jahe 3 cm, kunyit 2 cm, dan laos 4 iris, daun salam. Itu kunyit, jahe, laos kita geprek aja ya. Sedangkan rempelornya kita pakai setengah kilo ya teman-teman. Kita potong-potong kecil. Untuk ukuran besar kecilnya sesuai selera ya teman-teman. Dan ini pare yang kita pakai sudah kian irisan ya, dari pasar kita beli 6 bungkus, jadi kita pakai 6 bungkus ya. Nah seperti ini ya, sudah bentuk bungkusan seperti ini ya teman-teman. Dan ini nanti parenya kita cuci lagi ya. Nah setelah bumbu selesai, lalu kita panaskan minyak, kita tumis bumbu irisnya tadi semuanya ya. Tumis semua bumbunya sampai berbau harum dan mateng ya teman-teman. Jangan sampai gosong ya. Dan ini bumbu irisnya sudah matang, udah berbau harum. Lalu kita masukin potongan rempelor ayamnya. Namun sebelumnya rempelor ayam ini sudah kita rebus terlebih dahulu ya teman-teman, selama 10 menit ya. Jadi setelah selesai direbus, cuci dan dipotong-potong kecil. Nah setelah semua rempelornya masuk, kita tumis-tumis.
Lalu ungkep untuk beberapa menit saja agar rempelornya ini biar lebih matang lagi ya, dan tidak keras. Nah, ini sudah mendidih ya, seperti yang terlihat dalam video. Ini sudah mengeluarkan uap. Nah, lalu kita buka penutupnya, kita bolak-balik lagi. Dan setelah itu kita masukin irisan parenya. Lalu tumis-tumis sampai semua bahan dan bumbu boleh tercampur merata dan meresap ke dalam masakan kita ya. Lalu tambahkan kaldu ayam 1 sendok makan dan kaldu sayur 1 sendok makan. Penyedap rasa 1 sendok teh. Garam secukupnya saja ya teman-teman. Gula pasir 2 sendok makan. Ini boleh skip ya, apabila teman-teman tidak suka agak manis, boleh di skip ya gula pasirnya. Lalu kita aduk-aduk atau bolak-balik kembali ya teman-teman, agar semua bahan bumbunya ini boleh tercampur merata dan meresap ke dalam masakan kita ya. Setelah semua bahan bumbu masuk, lalu kita ungkep kembali sebentar saja ya teman-teman, agar semua bahan bumbunya ini boleh lebih meresap ke dalam masakan kita. Setelah beberapa menit, lalu kita buka penutupnya, kita bolak-balik agar tingkat kematangannya ini boleh sempurna dan merata ya. Jangan lupa sebelum masakan diangkat dan disajikan, terlebih dahulu diicip rasanya ya. Kita ngecek rasanya sudah pas apa belum. Apabila ada yang kurang boleh ditambahkan sebelum kita angkat dan sajikan ya teman-teman ya.
Sungguh ya teman-teman, ini sayur pare rempelor ayam ini sangat enak banget ya, dan tidak pahit. Benar, tidak pahit parenya. Warna sayur parenya pun tetap hijau. Selain masaknya sangat gampang dan mudah ya, bahan-bahannya ditemui. Makan dengan sayur pare rempelor ayam ini sumpah bikin nagih dan bikin nasi auto nambah terus ya teman-teman. Enak banget ya. Silakan dicoba ya resep dari Mama Kreator ini. Bahannya selain simple dan cara masaknya sangat mudah banget ya. Cocok untuk menu makan bersama keluarga. Dan sayur kita sudah matang, siap kita angkat dan kita sajikan. Tara, ini hasilnya. Masakan kita sudah siap kita sajikan. Sayur pare rempelor ayam, atau cara tumis sayur pare rempelor ayam yang super enak. Baik, video kali ini itu saja yang dapat saya bagikan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan terima kasih sudah menonton. Dan selamat mencoba. Saat ini Mama Kreator membagikan video resep yang kelima. Cara tumis terong campur jengkol yang enak. Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Untuk cara memasaknya silakan teman-teman simak dalam video, tonton sampai selesai, jangan di skip ya, agar tidak terlewatkan setiap momen penting dalam video ini. Langsung saja teman-teman kita siapkan bahannya. Ini bahan-bahan yang kita gunakan, ada jengkol setengah kilo, dan ini jengkolnya kita akan rebus nanti ya, dengan serai yang sudah dikeprek, dan lengkuas dan garam secukupnya. Ini kita rebus ya, kita tutup selama 10 menit saja. Dan ini hasil jengkol yang sudah kita rebus dan akan kita geprek. Nah, ini kita geprek ya jengkolnya, dan lakukan hal ini sampai selesai. Ini kita rebus cuma 10 menit. Ini sudah empuk dan pulen ya teman-teman. Nah, setelah kita geprek lalu kita cuci bersih kembali dan kita potong seperti yang ada dalam video ini teman-teman. Contohnya sesuai selera saja untuk ukurannya. Dan ini kita pakai 2 terong ungu. Kita potong agak besar ya, dan kita belah menjadi 4 bagian, dan lakukan hal ini sampai selesai juga. Dan setelah selesai kita potong terongnya, dan ini juga bumbu iris yang sudah kita potongin. Ada bawang merah 2 siung, ini bawang merah besar, dan bawang putih 2 siung. Kita pakai kulit jeruk purut sebagai kanti daun jeruknya, dan tomat 2 buah, daun salam 3 lembar, lengkuas sejempol jari, dan jahe, kunyit, serta cabai rawit ya. Dan sebagai bumbu penyedapnya ini kita pakai kaldu ayam 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, penyedap rasanya 1 sendok teh,
ini kaldu sayur 1 sendok makan, dan kita pakai kecap secukupnya ya teman-teman. Dan ini hasil terong yang sudah kita potongin tadi. Nah, setelah bahan bumbu selesai, lalu kita panaskan minyak di wajan untuk menggoreng terong ungunya ini terlebih dahulu ya teman-teman. Kita goreng sebentar saja, jangan sampai terlalu matang banget ya. Nah, ini sudah mulai kecoklatan atau kekuningan, dan kita tiriskan ya. Nah, setelah selesai terongnya kita goreng, lalu kita panaskan minyak secukupnya untuk menumis semua bumbu-bumbu irisnya ini ya. Nah, ini minyaknya sudah panas. Tumis bawang merah, bawang putih, laos, jahe, kunyit, kulit jeruknya, daun salamnya 3 lembar, ini kita tumis bumbunya sampai berbau harum dan matang ya. Lalu kita masukin tomat yang sudah kita potong-potong beserta dengan cabai irisnya. Lalu tumis-tumis terus atau tumis kembali sampai benar-benar wangi dan tidak gosong ya. Setelah itu kita masukin bumbu-bumbu penyedapnya, garam, gula, penyedap rasa, kaldu ayam, dan kaldu sayur ya. Nah, ini kita masukin, kita tuang semuanya. Lalu kita aduk-aduk atau tumis-tumis kembali agar semuanya tercampur merata. Lalu potongan jengkolnya masukin dan aduk-aduk atau bolak-balik agar semuanya boleh tercampur merata ya teman-teman. Dan setelah jengkolnya ini tercampur merata, lalu kita masukin juga terong goreng yang sudah kita tiriskan tadi. Baru kita tambahkan saus tomat secukupnya dan kecap manis secukupnya. Dan jangan lupa dibolak-balik kembali agar semua bahan bumbu boleh tercampur merata. Dan ini sangat enak banget ya teman-teman, tumis jengkol campur sama terong ungu atau tumis jengkol terong ungu. Ini bahan-bahannya sangat mudah ya, cuman pakai jengkol terong ungu, bawang merah, bawang putih, laos, kunyit, jahe, cabai rawit, tomat, dan itu semua kita iris. Itu bahan-bahan bumbunya gampang ya ditemui di mana-mana. Nah, ini masakan kita sudah mau matang dan sudah mau bisa diangkat ya. Ini sangat enak banget teman-teman. Apalagi jengkolnya tadi kita geprek ya sebelum kita potong-potong.
Jadi bumbu-bumbunya ini meresap ke dalam jengkolnya. Nah, ini sudah matang ya. Lalu kita angkat dan siap kita sajikan ya teman-teman. Nah, setelah kita sajikan, ini kita taburi bawang goreng sebagai toppingnya ya teman-teman. Nah, ini sangat enak banget, ini menggiurkan ya teman-teman, lezat banget, sedapnya mantul, tidak bau dan sangat enak. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya bagikan dalam video kali ini. Jangan lupa teman-teman subscribe bagi yang belum subscribe ya. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba.